Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini, melalui video ini, kita akan mempelajari tentang gejala alam biotik dan abiotik untuk kelas 10 Business Management. Baik, dari judulnya, kalian bisa melihat bahwa gejala alam yang akan kita pelajari adalah tentang dua hal, yaitu gejala alam biotik dan abiotik. Dari namanya, dari istilahnya, kita pun bisa membedakan di antara keduanya. Secara bahasa, bio itu berarti hidup, sedangkan abio adalah tak hidup. Jadi, kita akan mempelajari tentang gejala alam yang berasal dari atau ditunjukkan oleh makhluk hidup dan gejala alam yang dialami atau ditunjukkan oleh makhluk tak hidup, begitu. Next. Baik, kalian cermati gambar ini. Dari gambar ini, kalian bisa melihat apa saja toh unsur-unsur atau komponen-komponen makhluk hidup. Dari gambar ini saja dulu. Unsur atau komponen makhluk hidup apa yang bisa kalian tangkap dari gambar ini? Padi? Benar. Ada makhluk hidup, padi di sini. Selanjutnya ada apa lagi? Apakah ada kerbau di sana? Ya, ada kerbau. Ada belalang. Ada katak juga, cuman tidak terlalu nampak ya dari gambar ini, tapi pastinya kan ada di persawahan ini. Selanjutnya ada ular. Dan ada tikus. Tentunya masih banyak sekali makhluk hidup yang lain yang tinggal di areal persawahan. Selanjutnya, jika kalian bisa mengidentifikasi makhluk-makhluk hidup apa saja yang ada di wilayah ini, tentunya kalian juga bisa mengamati unsur atau komponen abiotik atau unsur tak hidup dari areal ini. Ada tanah, tentu. Ada tanah, ada bebatuan, selanjutnya ada air, ada suhu udara, itu termasuk abiotik. Ada intensitas cahaya, ada sinar matahari. Ya, tentang pembedaan antara unsur biotik dan abiotik sebenarnya sudah kalian pelajari dari minggu kemarin ya. Kalian sudah menjalani pretest tentang identifikasi atau membedakan atau mengelompokkan mana saja yang termasuk unsur biotik dan mana yang termasuk unsur abiotik. Saya rasa untuk membedakan keduanya kalian sudah mahir, kalian sudah lihai begitu. Selanjutnya, mungkin akan ada pertanyaan, apakah makhluk hidup tersebut tinggal secara mandiri, sendiri-sendiri, tanpa berinteraksi, ataukah mereka tinggal bersama untuk berinteraksi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Kalian sudah bisa membedakan antara unsur biotik apa saja, unsur abiotik apa saja yang tinggal di suatu wilayah. Selanjutnya pastinya akan ada pertanyaan, makhluk-makhluk hidup itu tadi yang tinggal bersama-sama itu saling berinteraksi atau justru malah sendiri-sendiri? Atau mungkin juga ada pertanyaan, apakah hanya makhluk hidup saja yang saling berinteraksi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja muncul di antara kalian. Apakah hidup mereka secara sendiri-sendiri tanpa berinteraksi meskipun mereka tinggal di tempat yang sama? Ataukah mereka tinggal bersama untuk saling berinteraksi? Atau juga, apakah hanya makhluk hidup saja yang bisa saling berinteraksi, sedangkan makhluk tak hidup tidak bisa saling berinteraksi? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan kita jawab melalui pembelajaran kali ini. Jadi, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah untuk mengetahui interaksi antar makhluk hidup. Apakah ada interaksi atau tidak? Dan juga
Apakah hanya makhluk hidup saja yang saling berinteraksi, sedangkan makhluk tak hidupnya tidak saling berinteraksi? Begitu tujuan kita kali ini, ya. Baik, sebelum kita membahas lebih lanjut, Puisi akan sedikit mengingatkan kalian tentang komposisi satuan makhluk hidup, begitu ya. Mungkin kalian sudah mendapatinya di materi IPA SMP, begitu. Satuan makhluk hidup yang pertama adalah individu, satuan terkecil suatu makhluk hidup, begitu ya. Satu saja makhluk hidupnya. Sedangkan populasi adalah sekumpulan makhluk hidup sejenis yang tinggal di suatu daerah. Jadi ada sekumpulan makhluk hidup, tapi sejenis, begitu. Ini ya, kata kuncinya ini ya. Sekumpulan makhluk hidup sejenis. Lanjut. Sedangkan komunitas adalah sekumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis. Nah, kata kuncinya berubah dari populasi. Kalau populasi sekumpulan makhluk hidup yang sejenis, kalau komunitas sekumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis yang tinggal di suatu daerah. Saya rasa jelas ya. Selanjutnya ada ekosistem. Sekumpulan makhluk hidup yang berbeda jenis yang tinggal dan, ini ada tambahan kata kuncinya, dan berinteraksi dengan unsur abiotik. Begitu ya. Jadi sekumpulan makhluk hidup yang tinggal di suatu wilayah, kemudian mereka berinteraksi dengan unsur abiotik. Nah, ini sedikit memecahkan permasalahan kita. Ada kata-kata interaksi. Nah, interaksi apa yang dimaksud? Kita lanjut. Nah, ini sebelumnya kita sambil mengklasifikasikan dulu ya. Apabila ada contoh seekor ulat, maka ini termasuk individu, populasi, komunitas, atau ekosistem. Oke, silahkan kalian jawab. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke, apakah itu? Individu. Wah, mudah sekali ya kalau kayak ini ya. Sekumpulan tikus tanah berarti termasuk individu, komunitas, populasi, atau ekosistem. Coba. Baik, populasi. Selanjutnya, sekumpulan tikus dan cacing. Ada sekumpulan tikus dan sekumpulan cacing. Ini berbeda jenis. Berarti termasuk individu, populasi, komunitas, ekosistem. Tuh, agak jawab. Oke, komunitas. Selanjutnya, sekumpulan tikus, belalang, ular, burung, katak, dan cacing tanah yang tinggal di areal persawahan. Nah, tentunya mereka berinteraksi juga dengan airnya, dengan suhu udaranya. Itu termasuk ekosistem ya, karena di sini areal persawahannya, karena di sini contohnya adalah areal persawahan, maka di sini kita bisa mengenal hewan-hewan tersebut atau makhluk hidup tersebut tinggal di areal persawahan, dan ini termasuk dalam ekosistem sawah, begitu. Next ya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, apakah mereka yang tinggal bersama ini, misalkan sekumpulan tikus dan sekumpulan cacing, kemudian di sini ada sekumpulan makhluk hidup yang tinggal di areal persawahan ini, apakah mereka saling berinteraksi atau mereka hidup sendiri-sendiri, masing-masing mencari makan sendiri-sendiri? Tikus mencari makan sendiri, belalang mencari makan sendiri, tanpa mereka saling berinteraksi. Apa jawabannya? Apakah mereka saling berinteraksi? Ya, betul. Tentunya mereka saling berinteraksi. Konon katanya seluruh makhluk hidup itu adalah makhluk individu dan makhluk sosial ya, begitu ya. Jadi mereka bertindak sebagai makhluk individu, iya, mereka juga bertindak sebagai makhluk sosial. Itu kalau manusia seperti itu. Tentunya hewan juga seperti itu juga. Nah, kita kenali interaksi antar makhluk hidup. Nah, ini ya. Segala sesuatu sebenarnya tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh makhluk yang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh orang lain. Begitu. Mungkin sepertinya ada beberapa orang yang saya bisa hidup sendiri, saya nggak mau pertolongan orang lain. Itu nonsen, itu nggak akan mungkin. Kita butuh orang lain. Kita makan. Meskipun tidak diambilkan, tidak disuapi, tapi kita butuh orang lain. Butuh orang lain gimana? Kita beli beras gimana? Beras bisa ada dari mana? Pastinya dari petani. Petani mau menumbuhkan padi,
mendapat bibit dari mana, mendapat pupuk dari mana, seperti itu. Pasti ada interaksi dengan orang lain, begitu. Hewan pun juga seperti itu. Nah, di sini kita mulai membahas interaksi antar makhluk hidup, ya. Jadi intinya mereka berinteraksi, ya. Nah, interaksi-interaksi tersebut ada apa saja, Bu? Ada yang nomor 1, ada netral. Netral, ya. Netral ini didefinisikan sebagai jika makhluk hidup bersama, berinteraksi, tetapi tidak saling mengganggu satu sama lain. Maka interaksi yang terjadi adalah netral. Mereka tidak saling mengganggu, tidak saling mengusik. Mereka hanya hidup di dalam ekosistem yang sama. Tidak ada persaingan, tidak ada saling memangsa, mereka hanya hidup berdampingan begitu saja. Contohnya misalkan, sapi yang tinggal berdampingan dengan ayam. Tidak ada sapi memakan ayam, ayam mengganggu sapi, itu tidak. Mereka hanya hidup berdampingan, hidup bersama, tanpa saling mengganggu, begitu. Kemudian ada predasi. Predasi adalah interaksi antara mangsa dan pemangsa. Jadi ada interaksi interaksi antara pemangsa dan yang dimangsa, begitu, dalam sebuah ekosistem. Interaksi ini menjaga keseimbangan jumlah pemangsa dan mangsa dalam sebuah ekosistem. Ini otomatis, ya, tanpa mereka sadari, mereka itu menjaga keseimbangan. Contoh misalkan, ular memangsa tikus. Nah, ini ada interaksi bukan saling memangsa, tetapi interaksi antara pemangsa, yaitu ular, yang memangsa siapa? Memangsa tikus. Tikus ini mangsanya. Tanpa mereka sadari, interaksi yang seperti ini menjaga keseimbangan lingkungan. Apabila ular tidak bisa memangsa tikus, keseimbangan mereka terganggu. Keseimbangannya terganggu dengan gimana? Ularnya punah. Kenapa punah? Karena tidak mendapat makanan. Iya. Sedangkan tikusnya akan menjadi bertambah banyak terus, begitu. Jumlahnya akan semakin banyak, tidak ada yang memangsa, begitu. Ini tanpa mereka sadari seperti itu. Oke, selanjutnya, interaksi antar makhluk hidup yang ketiga adalah kompetisi. Kompetisi itu bersaing, ya. Bersaing. Kalau netral tadi hidup berdampingan tanpa bersaing, tanpa memangsa, hanya berdampingan saja, predasi dan kompetisi ini tidak. Kalau predasi itu terjadi proses pemangsaan, kalau kompetisi ini bersaing. Bersaing untuk apa? Nah, dua jenis makhluk hidup bersaing untuk mendapatkan atau merebutkan sebuah hal yang sama. Satu hal yang sama. Di sini Bu Isti contohkan apabila kambing hidup berdampingan dengan kerbau di areal perkebunan misalkan. Mereka bersaing. Bersaingnya apa? Mereka sama-sama memperebutkan rumput untuk dikonsumsi, begitu. Saling berebut. Saya rasa jelas, ya? Saling berebut makanan di sini. Lanjut. Interaksi yang selanjutnya adalah simbiosis dan antibiosis. Kalau simbiosis pasti kalian sudah paham gitu ya, di luar kepala gitu. Karena kalian pernah mempelajari ini di SMP pastinya ya. Nah, saya hanya mengulang saja. Simbiosis ini adalah interaksi antara dua makhluk hidup berbeda jenis atau berbeda spesies yang saling berhubungan. Simbiosis ini ada 3 macam. Ya, kalian sambil memejamkan mata, kalian pasti bisa. Simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, simbiosis parasitisme. Udah canggih. Saya percaya kalian sudah paham sekali. Kalau simbiosis mutualisme, ya saling diuntungkan. Simbiosis komensalisme, oke, yang satu untung, yang satu tidak rugi. Beda dengan simbiosis parasitisme, yang satu untung, yang satu rugi. Oke, masalah definisi kalian paham. Jadi, untuk saat ini, taraf kalian sudah tidak lagi membedakan simbiosis mutualisme itu apa, simbiosis komensalisme itu apa, simbiosis parasitisme itu apa. Bukan lagi mendefinisikan
antara ketiganya atau membedakan definisi ketiganya. Tapi taraf kalian sekarang adalah apabila ada contoh, maka kalian bisa mengelompokkannya. Apakah dia termasuk simbiosis mutualisme, apakah dia termasuk simbiosis komensalisme, atau justru dia termasuk simbiosis parasitisme. Atau lebih tinggi lagi tarafnya, kalian bisa membuat contoh. Yang termasuk simbiosis mutualisme itu contohnya apa yang ada di sekitar kalian begitu. Jadi kalian mengkreasi atau berimajinasi sendiri, melihat keluar ada makhluk hidup apa dan apa, mereka saling bersimbiosis apa, itu kalian mengkreasi itu sendiri. Selanjutnya, interaksi makhluk hidup yang kelima adalah antibiosis. Antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana makhluk hidup yang satu menghambat pertumbuhan hidup yang lainnya. Jadi bukan memangsa tapi dia menghambat pertumbuhan hidup. Ya, itu antibiosis. Contohnya adalah jamur penicillium yang dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Jadi bukan penicillium memangsa bakteri, bukan ya, jamur penicillium bukan merugikan, bukan hanya merugikan ya, penicillium bukan memakan bakteri, tapi di sini jamur penicillium menghambat pertumbuhan bakteri. Ini yang dinamakan dengan antibiosis. Contohnya jamur penicillium yang menghambat pertumbuhan bakteri. Tentunya nanti kalian akan mendapatkan contoh-contoh yang lain saat pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Atau kalian bisa mempelajari sendiri dari sumber-sumber apapun, sumber yang lainnya, elektronik maupun sumber-sumber non-elektronik, bisa melalui buku, bisa melalui LKS, bisa melalui e-modul, begitu ya. Nah, coba sekarang simpulkan. Tentunya dengan memejamkan mata, ada 5 interaksi antar makhluk hidup tadi. Coba sebutkan yang pertama apa? Oke, ada netral ya. Sambil diresapi, netral itu yang seperti apa. Selanjutnya ada predasi. Oke. Setelah ada predasi, ada ya. Setelah predasi, ada kompetisi. Oke. Setelah kompetisi, ada simbiosis. Selanjutnya ada antibiosis, ya tepat 5 ya. Sedangkan simbiosis itu sendiri ada 3. Yang pertama simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Oke, lanjut. Nah, tujuan pembelajaran kita yang selanjutnya tadi adalah untuk mengetahui apakah hanya makhluk hidup yang saling berinteraksi atau makhluk tak hidup juga bisa saling berinteraksi. Ayo coba. Kira-kira makhluk tak hidup itu bisa saling berinteraksi tidak? Nah, coba dijawab. Apakah hanya makhluk hidup saja yang bisa saling berinteraksi? Jawabnya adalah oke, tentu tidak. Komponen biotik pun dapat berinteraksi dengan komponen abiotik. Jadi makhluk hidup itu tidak hanya berinteraksi dengan makhluk tak hidup. Jadi makhluk hidup itu tidak hanya berinteraksi dengan makhluk hidup saja, tetapi juga berinteraksi dengan makhluk tak hidup. Contohnya apa, Bu? Contohnya cacing. Cacing bisa menggemburkan tanah. Nah, jadi cacing makhluk hidup atau makhluk tak hidup? Oke, makhluk hidup ya, bisa menggemburkan tanah. Nah, berinteraksi dengan unsur tak hidup, yaitu tanah. Begitu, oke? Kemudian, komponen abiotik atau komponen tak hidup juga dapat berinteraksi dengan komponen abiotik yang lainnya. Contohnya apa? Sinar matahari bisa mempengaruhi suhu lingkungan. Nah, ini sama-sama unsur abiotik. Sinar matahari unsur abiotik, suhu lingkungan juga abiotik, begitu. Baik, itu saja, itu dulu ya, maksud saya itu dulu pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, bisa minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.